Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christopher Karel dari kelas 11 MIPA 4 dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada kalian semua mengenai hormon, utamanya adalah hormon oksitosin. Dan sebelum itu kita perlu mengetahui apa sih pengertian dari hormon. Hormon adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh tubuh untuk mengkoordinasikan berbagai fungsi dalam tubuh dengan mengirimkan sinyal-sinyal melalui pembuluh darah yang akan disalurkan ke sel, jaringan, dan juga organ di dalam tubuh. Nah, sekarang kita lanjut langsung ke hormon oksitosinnya. Nah, hormon oksitosin itu apa sih? Hormon oksitosin adalah hormon yang berfungsi utamanya untuk membantu proses kontraksi rahim saat melahirkan dan juga dengan laktasi saat ingin memberikan ASI. Nah, sebenarnya kelenjar yang menghasilkan dan kelenjar yang menyimpan itu gimana sih? Nah, kelenjar hipotalamus berfungsi untuk memproduksi yang namanya hormon oksitosin. Namun, ada kelenjar yang berbeda lagi untuk mensekresikan dan menyimpan hormon tersebut, yaitu kelenjar pituitari atau sering kita sebut dengan istilahnya adalah kelenjar hipofisis posterior. Nah, sekarang kita lanjut ke dua fungsi utama dari oksitosin. Dua fungsi utamanya adalah yang pertama, dia tadi berfungsi untuk membantu kontraksi rahim saat melahirkan dan juga pada melahirkan. Yang kedua adalah dia juga membantu laktasi dengan kontraksi sel di payudara untuk mengeluarkan atau mensekresikan ASI. Nah, sebenarnya ada fungsi lain, yaitu yang berkaitan dengan aspek-aspek perilaku sosial manusia. Yang pertama adalah gairah seksual atau sexual desire. Yang kedua adalah yang namanya keterikatan romantis atau romance bonding. Habis itu yang ketiga ada saling mempercayai atau trust. Yang keempat ada yang namanya hubungan antara ibu dan juga anak atau mother and baby relationship itu dipengaruhi oleh sekresi dari hormon oksitosin ini. Dan sekarang kita akan fokus ke dua fungsi utamanya tadi yang berkaitan dengan hormon oksitosin, yaitu mekanisme. Yang pertama mekanisme. Mekanismenya itu ketika misalkan ada janin yang ingin keluar dan dia bergesekan dengan leher rahim uterusnya itu, nah gesekan itu atau kontraksi itu akan memberikan sinyal ke otak untuk mensekresikan hormon oksitosin. Dan mensekresikan hormon oksitosin ini akan membantu dalam melakukan kontraksi terus-menerus. Dan juga nanti ada hormon-hormon lain yang tentunya juga akan membantu yang namanya persalinan ini dapat berjalan dengan lancar dan bayi sudah keluar. Nah, selanjutnya ke fungsi yang kedua itu, hormon oksitosin ini akan berperan dalam yang namanya merangsang kontraksi sel epitel di payudara, di mana jaringan kontraksi sel epitel di payudara ini akan membantu dalam ketika misalkan si sekresi hormon oksitosin sudah masuk, maka dia juga akan otomatis air ASI-nya itu untuk keluar dan bayi dapat menyusu. Nah, sifatnya ini ketika bayi terus menyusu, maka sekresi hormon oksitosin akan terus dilakukan oleh kelenjar hipofisis posterior. Dan ketika bayinya sudah berhenti menyusu, maka kelenjar hipofisis posterior akan menstop dari sekresi hipofisis anterior tersebut untuk mengeluarkan oksitosin. Nah, pertanyaan umum atau pertanyaan yang sering dilancarkan oleh publik umum adalah mengapa oksitosin ini sering disebut sebagai hormon cinta. Nah, oksitosin sering disebut sebagai hormon cinta karena oksitosin tadi berperan dalam yang namanya meningkatkan gairah seksual maupun keterikatan. Dan misalkan ketika kita berpelukan dengan seseorang, maka sekresi oksitosin itu sedang berjalan di tubuh Anda. Dan ini dia menjadi hormon cinta. Oksitosin sering disebut sebagai hormon cinta. Dan juga hormon ini juga sangat membantu bagi saya, terutama karena saya juga merupakan dengan dua saudara cici saya itu lahir secara normal. Maka hormon oksitosin ini juga berperan bagi saya untuk keluar sebagai janin dari ibu saya untuk melakukan kontraksi sehingga saya bisa lahir di dunia ini. Itulah sekian pendapat saya mengenai hormon oksitosin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam biologi. Bye bye.